Perkenalkan, nama saya Rosmawati Sitorus, NPM 1909101152, kelas 4 PGSD semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah mendongeng. Selamat menyaksikan. Asal mula Pulau Sikantan. Dahulu kala, ada seorang janda miskin yang tinggal bersama anaknya bernama Sikantan. Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan rajin. Sehari-hari, Sikantan bekerja membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Suatu malam, sang ibu bermimpi didatangi seorang kakek yang menyuruhnya pergi ke dalam hutan dan menggali di sebuah tempat. Sang ibu merasa aneh dengan mimpinya. Ia pun menceritakan mimpinya itu kepada anaknya. Mungkin pesan kakek itu sebuah petunjuk, Bu. Sebaiknya kita coba apa yang disuruhnya, ujar Sikantan pada ibunya. Kemudian, ibu dan anak itu pergi ke dalam hutan di tempat yang telah ditunjukkan dalam mimpi itu. Mereka menggali dengan menggunakan sebuah linggis. Setelah agak lama menggali, Sikantan mendapati sebuah benda yang dibungkus dengan kain putih lusuh. Ternyata, benda tersebut adalah sebuah tongkat yang dihiasi oleh deretan permata. Lihatlah, Bu, benda ini sangat berharga. Lebih baik kita bawa pulang saja, seru Sikantan. Iya nak, semoga ini petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar kehidupan kita lebih baik lagi, saut ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya menyarankan Sikantan untuk menjual tongkat tersebut dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka agar menjadi lebih baik nantinya. Daerah kita ini daerah miskin. Siapa yang mampu membeli benda berharga ini, Bu? Ujar Sikantan. Kau benar, nak. Pergilah ke pulau lain untuk menjualnya, kata sang ibu. Sikantan pun setuju. Dengan berat hati ia pergi meninggalkan ibunya yang sudah tua itu. Kembalilah segera setelah kau berhasil menjualnya, nak, pesan ibunya. Sikantan mengayuh sebuah tongkang atau lebih dikenal dengan nama perahu kecil untuk menyusuri Sungai Barumun menuju daerah Malaka. Sesampainya di sana, tidak ada seorang pun saudagar yang sanggup membeli tongkat berharga tersebut. Seorang saudagar menyarankan untuk menjual tongkat tersebut kepada raja. Sikantan pun pergi menghadap raja untuk menawarkan benda yang dibawanya. Raja sangat terkesan dengan tongkat emas bertahtakan permata itu. Benda ini sungguh indah. Aku ingin sekali memilikinya. Namun, aku tidak akan membelinya dengan uang. Sebagai gantinya, bagaimana jika kau tinggal di sini dan kunikahkan dengan putriku? Putri raja sangat cantik. Sikantan pun menerima tawaran raja, lalu mereka menikah dengan pesta yang sangat megah. Sikantan yang hidupnya serba berkecukupan pun terlena dan melupakan ibunya. Suatu hari, istri Sikantan ingin sekali melihat kampung halaman suaminya dan bertemu dengan ibu Sikantan. Semula, Sikantan menolaknya. Namun karena istrinya terus mendesaknya, akhirnya ia pun membawa istrinya pergi menuju kampung halamannya. Dengan sebuah kapal besar, mereka berlayar menuju Pulau Sumatera. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, akhirnya kapal mereka merapat di kota Labuhan Bilik yang letaknya di muara Sungai Barumun. Penduduk setempat berbondong-bondong menyaksikan sebuah kapal megah yang merapat di Labuhan Bilik. Mereka ingin sekali mengetahui siapa pemilik kapal itu. Bukankah itu Sikantan? Ia sudah menjadi saudagar kaya raya sekarang, kata salah satu seorang penduduk ketika melihat sosok yang berdiri di atas kapal tersebut. Berita kedatangan Sikantan sampai ke telinga ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan. Sang ibu bersusah payah mendayung tongkang menuju Sungai Barumun. Hatinya gembira ketika mendengar bahwa anaknya telah datang. Ketika melihat kapal besar itu, ibu Sikantan berusaha mendekati kapal tersebut dengan perahunya. Kantan, ini ibu, nak.
teriak sang ibu ketika melihat si Kantan dan istrinya di atas kapal. Melihat seorang perempuan dengan pakaian compang-camping memanggil namanya, si Kantan berpura-pura tidak mengenalnya. "Kanda, siapa ibu itu? Ia memanggil namamu," ujar istri si Kantan. "Apakah ia ibumu?" Mana mungkin perempuan kumal itu ibuku, Dinda. Ibuku cantik dan muda. Ujar si Kantan dengan angkuhnya. Itu mungkin hanya orang saja mengaku-ngaku sebagai ibuku. "Ibu rindu kepadamu, nak," teriak ibunya sambil menahan haru dan rindu kepada putranya. Pengawal, usir perempuan tua itu dari sana. Jangan biarkan ia naik dan mengotori kapal ini. Perintah si Kantan kepada para pengawalnya. Padahal di dalam hatinya ia tahu bahwa perempuan tua itu adalah ibunya. Namun ia merasa malu mengakuinya di depan istrinya. Pengawal si Kantan mengusir perempuan tua itu. Sang ibu kembali ke rumah dengan hati terluka dan berurai air mata. Sesampainya di rumah, kemudian ia berdoa pada Yang Maha Kuasa. "Ya Tuhan, anak hamba telah datang, tetapi ia tidak mengakui hamba sebagai ibunya. Tolong berikanlah pelajaran kepadanya, agar ia tahu bahwa seharusnya ia berbakti kepada orang tuanya," pinta ibu si Kantan. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar dan hujan badai menyambar. Air Sungai Barumun meluap dan menggulung kapal si Kantan yang sedang berlayar kembali ke Malaka. Tidak ada yang selamat termasuk si Kantan dan istrinya. Setelah kapal si Kantan menghilang di telan ombak, cuaca kembali cerah seperti tidak terjadi apapun. Beberapa hari sejak kejadian itu, muncullah pulau kecil di tengah Sungai Barumun, persis di lokasi tenggelamnya kapal si Kantan. Penduduk setempat menamai pulau tersebut dengan Pulau Si Kantan. Pesan moral dari cerita anak Indonesia asal mula Pulau Si Kantan adalah: hormati dan sayangilah kedua orang tuamu, rawatlah mereka seperti mereka menyayangimu ketika kamu masih kecil. Demikianlah video saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.